Gua jimat yang bikin panas. Berarti Tempat sini kata dia. Jadi mungkin energinya berbenturan. bentuk energi Mungkin orang-orang saat ini bilang begitu kan. Jadi makhluk-makhluk yang dari situ nggak suka. Ya nggak terima. Terus pas kejadian itu gimana lagi? Nah kan itu masih ditindihin kan, masih sosok gede itu kan, kata gue bah. Mungkin dia dibekelin kakeknya, kata gue. Akhirnya kan, ya udah kalau misalkan anak ini pengen selamat, kata dia ngancamnya begitu. Kalau anak ini pengen selamat, buang jimat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami bertiga di channel Nyobain Misteri. Yang mana? Yang mana? Oke, pada kesempatan kali ini kita masih dalam project baru yaitu Kongmis, yaitu adalah Kongko Misteri. Mantap. Oke, kali ini kami sudah berada ya. Ini berada di base camp. Kita sudah bersama Bang Yandi. Bang Yandi ya. Bang Yandi ini umurnya berapa? Sekarang 30-an. 30-an nih. Asal Bang Yandi itu di mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi ya. Jadi di sini Bang Yandi ini kita undang ke base camp dari Nyobain Misteri untuk ya Kongmis ya. Kongko Misteri. Mungkin Bang Yandi ini banyak sekali nih cerita pengalaman Bang Yandi. Ya awal mula Bang Yandi bisa dan juga melihat sosok goib. Iya. Yang tak kasat mata ya. Mungkin yang orang awam tuh gimana sih bentuknya Gundurwo atau iya. ya semuanya ya. Sambil ngerokok boleh ya? Ya kita ngerokok sambil namanya Kongko ya. Iya. Nah, aja bebas dah coba deh. Mau jungkir balik, mau kata gantungan bodo amat. Jadi kalau cerita mistis sih kalau diceritain cukup banyak lah ya. Mungkin sebagian ya Bang Bola yang punya kawasan ya. Iya ya Bang Bola ya. Udah kayak palapan tuh jadinya. Ini yang punya kawasannya nih Bang Bola ini. Emang di base camp. Jadi izin dulu sama yang punya kawasan. Kebetulan alhamdulillah gue lagi diundang nih kemarin. Jadi saudara saya dari Sukabumi, namanya Ayandi ya. Ayandi namanya. Alhamdulillah dia bisa datang. Ya mungkin dia bakal cerita sedikit pengalaman dia ya. Awal mulanya dia bisa melihat goib ya. Ya dia digendong Gundurwo. Nah, iya digendong macan juga pernah sih. Oke, nanti itu kita bakal ada ceritanya. Kalau emang nanti ceritanya panjang banget, bisa kita buat episode 2 part. Iya kan begitu kan. Oke, mungkin awal mulanya kita ceritanya gimana nih enak nih Bang Yandi nih. Mungkin bisa diceritain pengalaman misteri boleh dari kecil aja kali ya. Oke, boleh. Mungkin dari cerita kecil. dulu ya. Jadi dari kecil tuh awalnya tuh ya emang kakek nenek gue orang bisa lah ya, orang bisa. Ya mungkin pelihara kayak makhluk astral gitu kan. Nah itu tuh awalnya gue bisa lihat begituan ya karena gue tidur kan, ini nenek gue nih almarhum kakek gue kan, gue di tengah-tengah tidur. Nah di sini iya nyempil di tengah-tengah kan. Gue emang dari kecil gue tuh tinggalnya sama nenek sama kakek gue almarhum. Berarti bertiga kan, bertiga. Emak gue kan di Bogor kan. Nah gue tuh kok ada apa gitu ya pas lagi tidur tuh, ada apa gitu, ada yang ngetrol ada yang ini. Pas gue buka tuh gorden kan, gue buka, wah ada apaan tuh putih-putih, rambutnya panjang. Gue gak tahu kan itu apaan. Nah itu awal mula gue lihat itu begituan tuh di situ gitu. Itu bentuknya apa Mas? Bentuknya apa tuh maksudnya? Ya mungkin kalau dibilang sekarang kuntilanak kali ya, gitu. Dan sampai sekarang pun itu kuntilanak masih ada di kamar nenek gue almarhum. Nginep itu dia? Iya, nyampe sekarang. Soalnya ternyata usut punya usut. Nah si kuntilanak itu peliharaannya nenek gue gitu. Oh jadi ya mungkin dipelihara ya, salah satu benda ya. Iya, mungkin bisa jadi. Terus apalagi cerita yang mungkin bisa disampaikan kepada sobat-sobat Nyobain Misteri? Nah, kalau untuk cerita-cerita yang lagi kecil ya banyak ya, kayak pas lagi gue jalan sama kakek gue ngeliat mata merah gitu. Oh, mata merah. Matanya doang merah.
cuman itu gua nggak tahu makhluk apa waktu itu. Cuman kata kakek gua, udah itu bukan apa-apa, kata kakek gua almarhum gitu ya. Ada apa nih? Ada yang hadir kah? Ngap nggak? Belum ya, kita cuma ngerasain panas nih Bang Yandi. Atau mau ngap? Belum mau ngap. Nah, Cerita ini cuma panas doang, kalau ngap belum. Biasanya kalau kita ceritain nih pada diateng. iya, pokoknya kayak suara-suara bebek di kan rumahku masih panggung ya, nyampe sekarang pun masih panggung, belum direnov tuh. kayak ayo mungkin. Suara bebek Oh. jalan kan di tempat gua nggak ada yang punya bebek kan. Iya. Itu bebek Kalau- dari mana? Kayak masalah kucing-kucing hitam itu banyak banget waktu gua masih kecil itu. Mungkin Bang Boy ada yang mau disampaikan sama Bang Yandi, mungkin pengalaman apa? Ya kalau buat disampaikan sih nggak ada, tapi hampir sama yang tadi dibilang tomat merah itu di sini tuh jadi panas. Oh. Nah ini di merah. Itu bisa juga ya? Nah, ini pakai banaspati dia. Nah mungkin itu juga, tapi yang gue lihat itu waktu kecil sih ya, jadi gue juga belum banyak yang lupa juga ya, kayak semacam macan peliharaan kakek gue di depan rumah itu ada juga gitu, dan macannya itu ya bentuknya itu beda ya sama macan-macan. Maksudnya pada harimau umumnya lah yang kita lihat gitu tuh beda. Cuman oh iya bedanya deh. Dia itu telinganya runcing, ininya monyong. Nah, iya kan? Sampai buntutnya itu panjang naik ke atas. Itu macannya sampai sekarang pun masih ada di rumah gue. Masih ada? Masih ada, belum Itu gitu. Bang Yandi itu bisa ngeliat kayak gitu emang karena keturunan atau emang Nah, tiba-tiba aja gitu bisa? balik lagi ke kita maju dikit ke almarhum kakek gue meninggal ya. Flashback berarti ya? Flashback ya. Jadi kalau gue waktu kecil itu gue nggak tahu ya, gue emang udah punya kelebihan itu, sensitif apa gimana nggak tahu ya. Pokoknya apa dikasih lihat sama kakek gue sama nenek gue almarhum, gue belum tahu ya. Nah, gue itu merasa anehnya itu pas almarhum kakek gue meninggal. Oh berarti pas meninggal ya? Kan kakek gue kan mau nurunin ilmu-ilmunya semua ke gue tuh. Tapi gue nolak kan, karena waktu itu gue yang pertama masih kecil, masih kelas 1 SMP kan waktu itu. Umur berapa tuh? Umur 12 tahunan lah kalau nggak 12 salah. tahun masih ya kecil banget ya. Masih anak kecil lah itu Ya, namanya belum kan. ngerti apa-apa. Iya betul. Nah akhirnya kan begitu kakek gue sakit terus dia meninggal, ya gue kan samping-sampingan kamarnya sama kakek gue kan waktu itu kan. Nah tahu-tahu ada sesuatu yang masuk ke dalam diri gue. Tapi itu kerasa pas masuk? Kerasa pas masuk itu. Itu Bang Yandi apa gitu maksudnya, rasanya sosok apa gitu? Nah itu gue Masih juga belum- belum tahu tuh, belum tahunya. Belum tahu. Cuman semenjak hari itu yang pertama sensitif. Gue bisa melihat semua makhluk astral. Oh berarti pocong, udara, Semua, apa aja ya? semua bisa gue lihat. Nah, ada lebihnya juga. Apa tuh lebihnya? Gue bisa tahu apa yang bakalan kejadian Oh masa depan? masa depan lah istilahnya gitu. Oh. Kalau mungkin anak-anak sekarang bilangnya anak indigo ya, orang-orang Oh. sekarang bilangnya. Itu saya penasaran tuh, maksudnya ngeliat depan itu secara spontan atau? Enggak, jadi gini. Oh. Kalau misalkan dia mau jatuh nih, Ah, nih, dia bakal ada masalah nih, ah. gitu nih. Bentar lagi jatuh. Itu benar kejadian jatuh. Oh berarti nggak secara spontan, berarti nggak tahu orangnya. Kita bisa ketemu nih Nah, sama Bang iya. Mulai, Nah. Abang langsung bisa ngeliat nih. Nah, iya, kebetulan. ini orangnya gini. Nah, Oh, iya. gue bisa tahu gitu. Itu pas Bang Yandi pertama kali bisa ngeliat nih, apa yang Bang Yandi rasain gitu? Yang pertama sih takut ya. Takut. Intinya namanya anak kecil takut. Ya, Cuman mungkin sebelum kita lanjutkan ceritanya lagi, mungkin Bang Boleh tadi menangkap gambaran seperti apa ya? Mungkin Bang Boleh bisa coba gambarannya. Ya kalau saya simpulkan, masya Allah ya, di sini tuh sebenarnya sih ya buat jaga itu ya. iya banyaknya Jadi, yang ngomong begitu. Ini saya lihat di sini tuh yang jaga ada yang jaga, cuman ya istilahnya jaga pun jangan kayak cucu itu. Jadi kalau kayak ini mah insya Allah namanya sihir santet, maaf. Cuman di sini saya minta maaf, kita tawasulin aja, tawasulan ya, Iya. salawat pada Nabi. Dan di sini pun jadi gini ya, kelebihan seseorang itu bukan karena salah satunya ya kayak dia nyari ataupun kayak gimana, enggak. Biasanya emang ada faktor keturunan. Yang kedua ya itulah Allah mengasih kelebihan itu. Oke, jadi di Sampai umur mana tadi ya?
Ya 12 tahun ya. Ya awal-awalnya sih gue takut ya. Setiap keluar, gue setiap tidur kan gue udah sendiri kan, nggak mungkin masih sama nenek gue kan, karena kan udah hitungannya remaja lah ya, Remaja, iya. SMP ya. Jangan. Kadang gue lihat di sisi kamar gue itu yang datang hitam-hitam apaan. Kayak hitam apa ya? Yang dia hitam. Hitam-hitam berarti bang bola ya. Iya. Pokoknya dari Bilang mulai yang hitam sama gua nih. Ya, yang hitam sama gua. itu waktu gue kecil karena mungkin masih ini juga ya, masih bersih juga kali ya, itu gue ngelihat semuanya jelas. Masih gitu. suci ya. Mau jelas banget itu yang datang apa, yang ini, atau bahkan nyampe ada pas 40 harian almarhum kakek gue itu ada yang gedor-gedor kaca, itu bukan orang gitu. Itu jam berapa? Malam apa? Habis maghrib itu. Habis maghrib, Masih ya? ingat banget gue, sampai nenek gue marah-marah, kan apaan sih itu, kata nenek gue almarhum kan. Ini saya lihat pernah digendong sama Gondoruo. Itu tiap malam sosok hitam. Iya. Ya, dia sana sih ya nggak jahat, teman yang jaga. Enggak, ceritanya tuh gimana ya biar enak ini. Nah jadi kalau emang benar Bang Bolai ngomong ya, gue pernah sering digendong-gendong genderuwo itu ya masih pas awal-awal kan kayak gue meninggal nggak jauh. Jadi gue tuh sering dibawa main sama dia kan. Itu tapi dalam badan sadar Bang Yandi. Awalnya sih nggak sadar, gue kira mimpi ya kan. Oh, Ternyata lama kelamaan loh ini beneran nyata gitu. Bang ya, oke kita nih, dulu Bang ya. ada orang ginang dulu ya. Makanan ya. Ya, apa betul. Kalau makan deh, kita mah seadanya. Sampai kongko mah, oke kita suguhin. Awalnya kaget kan, kok ini siapa yang matanya merah rambutnya gondrong. Itu dia jadi berteman sama dia gitu lama kelamaan. Berarti komunikasi ya. Komunikasi itu gua kalau sekarang kan mungkin gua ngobrolnya lewat interaksi ya, dari batin ke batin dia kan. Kalau dulu tuh gua ngobrol ceplas-ceplos. Berarti secara langsung. Secara langsung gua tapi, ngobrol sama dia. Iya, Abang ngomong tapi dia ngerti. Dia ngomong Abang ngerti. Iya, gitu. cuman bahasanya bahasa Sunda lah gitu. Oh, bahasa Sunda. Enggak ada bahasa Inggris. Nggak ada. Yang gue tanya sih sama dia kan, lu siapa gitu kan. Ya kita terjemahin bahasa Indonesia lah ya. Kan gue ngomongnya bahasa Sunda. Lu siapa sih sebenarnya gitu. Kan gue bilangnya Mamang tuh siapa sih gitu. Gue panggilnya Mamang ke dia. Iya. Mamang tuh siapa sih? Kata dia, saya salah satu temannya kakek, kata dia. Salah satu temannya kakek almarhum gitu. Terus ngapain ngajak main saya begini, kata gue kan. Gue juga jujur kan awal-awal takut kan, apalagi mukanya beda gitu. Serem lah gitu kan. Gimana, gitu. Namanya juga Mbah Wowo gitu kan. Cuman dia bilang udah nggak apa-apa, di sini gue cuman nggak mau lu sedih, kata dia begitu kan, kehilangan kakek lo ya udah. Jadi dia kayak nemenin kita ya. Itu berlangsung lama, sekitaran setahun. Oh, lama juga berarti ya. Dia tuh sering datang, kalau nggak gendong gua dia tuh kalau nggak gendong gua dia tuh ngajak ngobrol, nemenin gua tiap malam. Makanya nyampe sekarang gua tuh emang kebiasaan tidur malam karena sering interaksi sama mereka gitu. Itu emang dari kecil gua sampai sekarang. Sampai sekarang. Mantep lama banget itu ya. Oke. Bentar ya. Iya. Saya potong bentar. Jadi gini ya, buat pecinta misteri ya, salah satunya ya memang gaib itu ada. Kenapa ada? Ya itu apa? Namanya gaib nggak bisa terlihat. Seperti itu. Kita ngambil simpelnya kayak angin aja kan nggak berbentuk, tapi kita bisa ngerasain seperti itu. Dan di sini pun ya alhamdulillah yang saya lihat juga itu istilahnya ya banyak lah yang berkomunikasi sama dia nih di saat dia ngebuka, terus dia kayak tadi tuh bilang cara batin nanya mama mau apa kemarin. Nah itu akhirnya makhluk gaib itu pada datang. Iya. Pada minta tolong, salah satunya tolong cariin kayak kemarin lah ya. Yang saya di belakang mencoba nyari ya. Iya. Nah, di situ pun banyak kan interaksi. Iya. Minta tolong buat nemuin anaknya. Yang kedua dia ada juga tuh dia minta tolongnya karena apa itu kalau salah kata dia yang disampaikan Ya, pokoknya pengen kayak rampok gitu deh. Maksudnya gitu dah ya. Iya. Jadi kita lanjut aja, kita next. Oke, mungkin ada pengalaman lain nih untuk Bang Yandi, mungkin ketika abang lewat mana, teman kemana tuh Pengalaman lain mungkin pas saat gua camping aja kali ya. Oke. Di salah satu gunung itu gunung apa itu? di Kiara Beres.
di daerah Sukabumi juga kan. Sukabumi. Nah, jadi waktu itu gua dua SMP kebetulan lagi ada acara perkemahan kan, biasa kan 17 Agustusan kan ada acara perkemahan kan. Nah gue ikut jadi salah satu anggotanya gitu. Nah ini kejadian lumayan seru juga sih ini ya kalau diceritain ya. Nanti nih tadi Bang Yandi punya pengalaman kita naik gunung ya. Bukan naik gunung sih, camping di Jasan tepatnya. Ya mungkin bisa ceritain aja lah awal mula camping terus ngeliat apa aja. Mungkin Bang Yandi bisa menceritakan pengalaman terseramnya di situ. Iya, iya. Banyak yang lupa juga sih ya. Cuman intinya gue tuh sama sahabat-sahabat gue dulu ya waktu SMP sama si Towo, si Dendi. Itu sahabat gue dua ya. Oh iya si Rahmat juga ada waktu itu. Si Rahmat, si Mardiana, Ya makanya itu dah. pokoknya yang lainnya gue lupa juga sih. Berarti siapa banyak ya. juga berarti ya yang. Nah, pokoknya satu kamar itu 6 orang kalau nggak salah. Satu kemah. Satu camp. Satu tenda itu 6 orang. Itu cowok semua. Cowok semua bang, iya sama cewek bang. Kalau banci itu cowok. Nah, ya itu si Mariana itu yang ada banci-bancinya itu. Yang sekarang udah ada Sampurnamil jadi enak juga ngobrolnya nih. Ya kemana koreknya bang, biar ngobrolnya lancar bang. Korek. Maaf ya. Yang di belakang layar ini kadang-kadang suka ini juga. Suka iseng koreknya diumpetin deh. Dan alhamdulillah ya di sini kita istilahnya ya dapat istilahnya ya nama saudara lah, silaturahim, insya Allah berkah. Nah iya dan Ya jadi gini ya, tamu itu sebenarnya ya tergantung dari yang punya rumah ya. Kalau yang punya rumah ada tamu itu dianggap sebagai raja, insya Allah berkah, rezekinya ngalir. Insya Allah nggak banyak nggak dikit, tapi terasa itu enak gitu. Rasanya beda. Oke, mungkin kita lanjutin lagi bang ya ceritanya ya. Oke, silakan, monggo. jadi ya kan kita tuh kayak beres ya buat persiapan camping, ada sekolah-sekolah lain juga yang nyampur ya. Nah kalau siang kan udahlah kita jangan ceritain siang ya, Iya. kita ceritain pas maghrib sama mau Malam. api unggun Oh, kan biasa ada acara api unggun kan kalau di camping gitu 17-an itu ada acara api unggun. Nah ceritanya dimulai dari situ. Gimana tuh? Jadi pada ngikut nih semua yang mau bakar api unggun kan, pada keliling lah biasa lah pramuka. Gue juga udah lupa sih, agak-agak lupa lah gitu ya. Itu dulu banget itu ya. Soalnya gue sekali-kalinya sih ikut camping kayak gitu sekali-kalinya. Nah pas waktu mulai mau dibakar tuh api unggun, ada segala tepuk pramuka segala macem lah acara-acara itu. Gue lihat di situ ada yang hitam gede tinggi. Itu jauh apa deket dehnya? Pas deket api unggunnya. Iya. Tingginya soal tuh. Pokoknya kayak pohon rambutan belakang mah ada gitu tingginya. Berarti tinggi banget susah. Tinggi banget. Itu juga buku belum tahu. Berarti itu. dia kalau duduk kayak nih. Jadi kalau dia diri itu keadaan diri. Kalau dia duduk itu kayak gini kan. Iya. Nah ada pokoknya ini lah kalau duduk lah tingginya bener. Pokoknya tinggi gede hitam itu gua nggak lihat. Pokoknya yang gue lihat itu matanya merah. Pokoknya yang gue tangkap tuh dia marah. Kamu marah. Yang gue tangkap tuh marah. Terus? Gitu kan. Nah ini kan ada si Mbak Diana kan teman gue kan. Iya. Nah kebetulan dia yang kebagian bakar juga gitu. Bagian bakar api unggun. Marah. Itu kayu ambil di situ. Wah kalau kita kurang tahu waktu itu ya. Soalnya udah disiapin sama panitia. Udah siap ya. Sampai di situ dia marah ya, jadi nggak ada izin. Mungkin bisa jadi karena nggak ada izin apa gimana. Nah gua kalau dihormati bisa nih manusia gitu. nah setelah itu kan coba dibakar ya kan, udah dibakar ya kan, rame kan bocah-bocah kan pada tepuk tangan gini-gini sambil gimana lah gitu keseruan bakar-bakar api unggun ya kan di gunung. Nah tahu-tahu ini ada cewek kesurupan. Itu Satu itu nggak tahu gue dari sekolah mana ya, nggak tahu dari sekolah mana ada cewek yang kesurupan, gue ngamuk lah. Bahasanya begini,
sia kadari datang ngerisikeun aing. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesiain kalian datang ke sini bikin berisik gitu. Nggak ada sopan. Kayak mengganggu jatuhnya Iya, ya. mengganggu lah gitu. Datang ke misi. Nah di situ kan gak ada ustadz, gak ada apa kan. Nah si Mardiana ini kan sama nih, cucunya ini juga nih, cucu orang pintar juga lah gitu. Bisa juga dia. Dia ngambil air tuh, nggak tahu baca apa, ngambil air diminum sama dia, di ini ya, di ludah ya, di burak ya kalau bahasa Indonesia apa sih burak, disembur ya. Oh, iya. Jadi gini, Iya, gitu, marah makin marah. Ya, jadi lucu nih, naon, jadi. ya. tapi emang bener lah. Heeh. Cewek itu paling seneng. Cuek. Dia nggak bakal marah kalau disayang. Gini kan maksud sia naon, maksud sia naon lagi kan, disembur lagi sama si Mardiana kan, makin marah lagi. Akhirnya kan nggak tahu dia punya apa gitu ya, mungkin baca-bacaan apa, nggak bisa megang dia tuh, udah mau ini tapi kepental lagi, udah mau ini kepental lagi, udah kan, gue diam aja tuh. Mungkin kayak tenaga dalam mungkin ya. Ya nggak tahu dah ya kan, mungkin dari kakeknya juga nggak ngerti juga kan. Jadi salah satu yang masuk itu ya seperti ini. Di istilahnya apa ya? Di situ ya ada gua di sini, lo kan pada kemana? Iya, benar mungkin Karena ada izin. mengganggu lah di situ gitu. Akhirnya gue kan diem aja kan, dia akhirnya ditanganin tuh sama guru-guru kan di situ, masih tetap gak kena juga. Akhirnya gue coba maju tuh. Terus Gue coba maju, gue liatin. Dikasih rapor? Hah? Agak bang. Nah akhirnya kan gue coba interaksi tuh. Assalamualaikum. Nah, Mak, kata gue kan, kenapa ya, kata gue, pokoknya gue pengen bawa anak ini, kata dia. Oh jangan mak, kata gue, jangan dibawa, kata gue kan. Itu kan manusia, kata gue, mak kan bukan manusia, beda abangnya mak, jangan dibawa, kata gue, kasihan, udah mending mak keluar, kata gue. Gue nggak peduli. Akhirnya kan, gue coba pegang tangannya, jempolnya kan. Coba pegang jempolnya, orang-orang pada ngeliatin tuh, bahkan teman-teman gue yang lain ngomong, jangan sok bisa lu Yandi, mati lu. Nah dia tuh coba nyerang gue itu, coba nyerang gue, cuman kan ya mungkin peliharaan kakek gue kan ada di badan gue kan, tahu nih, langsung diam dia. oh pas ngelihat Ya ada siapa sih ini? mungkin penampakan ini kan, hodam gue pada keluar mungkin nih, ya kan yang di badan gue pada keluar nih. sarengan nih pak. Gue diem, gue kayak ini kan, udah mak ya, kata gue, keluar ya, kata gue. Dia langsung diem tuh, dia ngomong, Raden siapa? Oh, berarti kalau Raden Pak Raja berarti ya, Raja. Raden tuh Raden itu orang yang bukan raja juga sih, bukan, Kayak Prabu sih. Pokoknya ada pizza. mungkin bisa disebut anak raja lah ya kalau Raden ya. Gue kaget kan, Raden siapa? Loh, saya manusia biasa, bukan siapa, kata gue. Udah yang penting mak keluar, kasihan, kata gue nih. Alhamdulillah tuh bisa langsung keluar. Berarti langsung udah keluar gitu. Nurut aja lah. Iya keluar. Itu pokoknya kan, yang gua rasa sih badan gua panas ya. Ya mungkin dia ngelihat apa, tapi yang gua rasa itu dia yang di badan gua ini bereaksi semua gitu loh. Kayak kita panas lah gitu ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain tapi kayak panas aja. Iya. Nah, ini kan teman-teman gua bilangin, lo kok bisa begitu? Gua bisa. Ya nggak tahu, kata gua. Gua nggak bisa apa-apa, gua cuma nyuruh dia keluar doang. Udah, kata gua, nggak buka apa-apain, kata gua kan. Ya udah. Akhirnya pada balik ke tenda ya kan, buat istirahat, buat nerusin acara besok ya kan. Nah, yang apesnya ternyata si makhluk yang gede tinggi tadi itu ngikutin si Mardiana. Berarti ngikut sampai pulang dong. Enggak ngikut sampai pulang, ke tenda. Oh, udah mau nginep juga berarti. Iya, nggak tahu dah. Juga sih salah. Ngikutin. Harus kasih sopel. Terus pas itu Ngikutin, buntutin si Mardiana. Oke kan, gue udah tahu kan. Itu kan ini si Tobo kan mau balik kan ke tenda tuh. Si Tobo, si Rahmat, tengah-tengahnya si Mardiana. Yang satu lagi gue lupa siapa ya. Oh iya si Dendi, tahu si Rahmat ya, si Dendi di sini nih. Nah gue di belakangnya ada teman gue satunya si Dede.
kalau ngikutin kok dia ngikutin kata gue kan. Akhirnya gue bilang, Den, gue maju dikit ya, lu belakang kata gue. Kenapa ya? Udah, gue belakang. Gue belakang, mundur kata gue. Akhirnya gue ikutin. Akhirnya di sini kan posisinya jadi si Mardiana, di sini gue. Nah udah kan, jalan, gue colok si Mardiana. Yan, hah? Mandi? Itu ngapain ngikut lu? Udah nggak tahu kata dia. Ya udah dimain dulu kata gue. Kalau dia jahil baru. Ya. Terus Nah, masuk kan ke tenda. Si makhluk itu berdiri di sini. Kebenaran tidurnya di posisi Mardiana paling pojok, di sini si Rahmat paling pojok. Nah ini pintu tenda. Terus gue liatin lagi, ya kan gue posisi sebelah Mardiana kan, gue takut ada apa-apa ya kan. Dia mesti nunggu aja. Nah, pas gue udah mulai ngantuk, si Mardiana tuh kayak sesak napas. itu sesak napas itu mau masuk lagi atau? Kurang tahu dah. Pokoknya itu sesak napas, cuma dibaca-bacaan terus kan, gua nggak ngerti lajang jawokannya dia. Biasa aja lah ya. Sesak napas. Aduh. Kata gua, lu punya asma? Kagak kata dia. Terus gua lihat, iya. Ini gua duduk lagi kan, duduk. Gua siapin air hangat. Kata gua kan, kata gua, bah. Kata gua, minta izin tolong jangan ganggu teman saya. Kata dia, teman lu rese. Dia interaksi kan sama gue, temen lu rese. Yang rese ini si Mardiana, yang kan dia kan coba bantuin keluarin tapi nggak bisa kan. Nah, kayak jatuhnya kayak mungkin belagu dah. Iya, belagu jatuhnya ya. Kata gue kan rese kenapa bah? Kata gue mah tenang aja itu, karena kan gue udah terbiasa sama makhluk-makhluk kayak gitu kan. Gue tenang aja. Dari kecil juga. Kata dia itu bawa jimat yang bikin panas. Berarti Tempat sini kata dia. Jadi mungkin energinya berbenturan. Mungkin orang-orang saat ini bilang begitu kan. Jadi makhluk-makhluk yang dari situ nggak suka. Ya nggak terima. Terus pas kejadian itu gimana lagi? Nah kan dia masih ditindingin kan, masih sosok gede itu kan, kata gue bah. Mungkin dia dibekelin kakeknya, kata gue. Akhirnya kan ya udah, kalau misalkan anak ini pengen selamat, kata dia ngancamnya begitu. Kalau anak ini pengen selamat, buang jimatnya. Lah gue nggak tahu dia bawa apaan. Dia kan sambil gini kan, Yan, lu bawa apaan? Lu bawa apa-apa? Jujur sama gua. Dia masih bilang aku. Jujur sama gua, lu bawa apaan? Nah akhirnya kan ya udah di tas gua ambil, kata dia. Akhirnya gua ambil, ternyata ini keris kecil. Keris kecil. Semarang mungkin. Nggak tahu. Ada makanya keris kecil hitam bang, tapi dia ada ininya. Oh iya. Kayak yang kemarin lah. Iya. Terus Oke. terusin gue ceritain. Terusin lah. Terus ini harus selesai baru kita bahas. Nah kata gue jimatnya udah ini jimatnya udah saya pegang bah, kata gue kan, baik sama dia. Nah sekarang udah apain? Buang, kata dia, ke sungai. Nah ke sungai samping tenda kan ada tuh. Nanti deket ya. Deket. Emang gua kan ini. Oh ya udah, kata gua buang. Kata gua jangan ganggu teman gua, kata gua. Tapi dia masih nindihin tuh. Masih nindihin, kata gua. Ini jimat ini udah gua buang loh bah, kata gua. Ngapain lu masih nindihin? Dia melotot kan. Nah ini kan gua diem lagi kan. Gua diem. Nah, kayak nenek-nenek yang tadi yang ngerasukin bocah waktu di api unggun. Yang pertama-tama. Langsung kan dia kan diri. Langsung diri kan. Raden siapa katanya? Gue bukan siapa-siapa. Gue cuma orang biasa, kata gue, nggak ada kemampuan apa-apa, yang penting tolong jangan ganggu teman gue. Gue begitu aja. Ya udah. Terus keluar. Pergi Nah, kan gue kasih minum si Mardiana kan, gue pijitin ininya kan, udah ya kata gue, temenin ya, gue kayaknya nggak bisa tidur. Ya gue temenin tuh, akhirnya kan nyampe gak tau lah jam berapa ya, pokoknya gue ngantuk, gue tidur. Paginya Mardiana sakit. Paginya berarti langsung kesawan lah. Sakit, Mardiana sakit. Nah terus pas dia sakit itu abang
gimana tuh maksudnya rekan-rekan yang lainnya gitu? Kan gue gini ke guru gue kan, gue Hmm. bilang gue pulang aja, kata gue anterin Mardiana pulang. Oh berarti abang langsung pulang pagi gitu juga. Pagi itu juga gue pulang lewat situ, gue anterin ke rumahnya, gue serahin ke kakeknya. Terus sudah abang pulang apa abang ceritain? Gue cerita dulu sama kakeknya kan, kebetulan kakeknya itu sama kakek gue tuh masih saudara. Oh masih masuk. Sama almarhum kakek gue tuh masih saudara. Akhirnya gue kan dari gunung tuh mungkin sekitaran jam 6 jam 7 pagian lah. Gue kan ngomong ke guru gue pulang ya, nggak bisa ngelanjutin acara pak. Kata gue saya pulang, saya pamit karena mau nganterin teman saya pulang. Gue takutnya kalau misalkan yang lain yang nganterin, gue takutnya ada apa-apa lagi di jalan sama dia gitu kan. Akhirnya biarin yang lain lanjut, gue pulang si Mardiana. Gue pulang tuh jalan kaki, dulu mau nggak ada pakai motor apa jalan kaki itu pulang. Tahun berapa berarti bang itu? 2002 2003. Wah itu masih ya saya juga masih beda itu ya. Masih beda. ini banget lah. Gue jalan kan lewat pegunungan, turun kan langsung nyampe ke rumahnya tuh, kaki gunung kan rumahnya kan, nyampe ke rumahnya gue ngobrol-ngobrol sama kakeknya. Kata gue ini bah, kata gue kan gue lihat sosok ini malam terus ngegencet si Mardiana, katanya si Mardiana bawa jimat. Akhirnya saya ambil di ininya di tasnya, langsung dilempar ke sungai. Ajaibnya tahu nggak, itu balik lagi ke kakeknya si jimatnya. Oh berarti Yang ini bukan, kata dia. Iya, bisa begitu ya? nah makanya gue bingung gitu. Ini jadi pertanyaannya. Kata gue, wah kok bisa begitu. Balik lagi. Udah kamu masih kecil, kata dia. Oh. Nggak perlu tahu, kata dia kan. Ya udah ini gue kan, gue sebelum pulang tuh dikasih makan, minum di situ kan. Ya udah. Nah alhamdulillahnya kan dari rumah si Mardiana ke rumah gue tuh lumayan 6 kiloan lah ya. Alhamdulillah gue dianterin sama bapaknya pakai motor. Jadi gue nggak jalan kaki gitu. Jadi itu cerita abang pas camping ya? Nah kalau untuk sosok-sosok di pas camping itu sebenarnya banyak. Cuman yang nenek-nenek itu mungkin penghuninya di situ sama yang gede Hitam. tinggi itu hitam itu mungkin ya disebut Yang mungkin yang gede yang lah, lebih gitu. penguasanya di situ deh ya. Mungkin yang Gitu. Tapi gue juga nggak ngerti gitu kenapa dia bilang. Nyampe sekarang gue masih bertanya-tanya yang disebut Raden siapa. Oh, oke, mungkin untuk abang mungkin bang Bola jangan tidur bang. Tidur dulu ya lagi. Tidur baca ya kalau belum tidur. Mungkin bang Bola bisa menjelaskan tentang cerita tadi dan siapakah Raden yang ada di bang Raden ini. Oke bang Bola bisa langsung saja ceritakan. Sobat dari Nyobain Misteri, tadi mohon maaf videonya kita break sebentar karena posisi maghrib ya. Jadi kita break ya, dan maghrib dulu. Jadi ini sekarang kita coba tanya sama Bang Bolai tentang pengalaman Bang Yandi ya, Bang Yandi camping di daerah suatu Sukabumi lah ya, di daerahnya. Gunung Kiara Beres. Langsung aja mungkin Bang Bolai tadi yang tadi Bang Yandi cerita gambarannya seperti apa dan siapakah Raden yang tadi nenek sosok nenek itu bilang ke Bang Yandi, dan sosok hitam ini tuh siapa di situ? Mungkin bisa jelasin untuk Bang Bolai. Ya, jadi yang tadi yang dibilang di situ tuh ada sosoknya nenek hitam dan Raden. Nah, si nenek ini nanya kan, Raden siapa? Iya, sama yang gede juga nanya begitu. Nah, Raden siapa? Itu ya, jadi ada makhluk Allah yang istilahnya tuh di sini tuh gini ya. Kan dia itu kan goib yang nggak kelihatan. Nah, ini AA bersama dengan teman-teman yang lain dari sekolahan datang ke situ. Jadi kayak orang mah apa sih ya, nggak ada sopan santunnya. Mungkin yang kedua nggak misi lagi gitu. Jadi dia ngerasa kayak keganggu sama salah satu benda. Benar, benda yang tadi yang dibilang apa tuh? Chris. Chris ya. Jimat. Di situ tuh auranya luar biasa panas ya. Tadi saya coba untuk interaksi negatif gitu. Jadi benturan lah di situ, rasa kayak ditantang gitu ah. Makanya terus yang bawah itu terus ya dimasukin terus ya. Iya. Iya, dikeluarin ke bakal mau. Gitu. Tapi ya Allah itu rahasia Allah ya, saya nggak bisa bilang itu apa. Sosok nenek yang satunya hitam, ya itu emang dia yang ada di situ. Ya boleh dibilang ya dia itu di situ yang berkuasa. Itu dia yang berkuasa di situ, yang hitam tinggi ini. Dan makhluknya pun ada ini di samping.
atau di belakang layar dia si hitam ini ada. Misalkan teman-teman yang mempunyai kelebihan mata mungkin bisa ngelihat selingan kami ada makhluk apa aja, bisa komen di video. Oke, langsung Tapi kita lanjut. alhamdulillah tadi istilahnya di sini pun ya sebenarnya sih nggak jahat sih ya. Tuh, cuman dia nggak suka cara datangnya AA ke situ ya tolong boy aja gitu loh, nggak numpang yang gitu. Terus ada salah satu anak yang di situ jangkrak, itu yang tadi megang apa Jimat keris. jimat itu, jadi ke bawah dia itu ke bawah. Jadi kayak gimana ya, kayak di jalan ya, dia jalan benar, tapi yang dibawa sama dia ini apa aja gitu ribu dia nih, ya ada pohon dicakar sama dia gitu. Jadi kan nantang gitu, makanya dia di situ sama dia berkomunikasi hingga akhirnya pun ya di situ ya Allah bertanya Raden itu siapa. Nah, itu Raden itu siapa. Nah, ya akhirnya kan dia tahu. Aku siapa? Kalian panggil aku siapa? Dia ingat Raden dari mahkota. Masya Allah. Itu masih ya bisa dibilang anak aja. Itu buat ngejaga, itu punya engkau. Nih, Punya engkau. ini dari Pajajaran bukan? Iya. Pajajaran. Sama aja. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin Bang Boy bisa menyampaikan dan saya juga bisa menyampaikan. Jadi dari cerita yang kita ambil baiknya untuk teman-teman nih ya, dimanapun kalian berada ya, emang nggak makhluk gaib itu nggak kelihatan ya kalau sama orang yang awam ya, Tapi ada karena Bisa aja penuh. di sekeliling kita. Allah menciptakan jin dan manusia di bumi ini. Tuh. Jadi mau teman-teman kemana nih, mau ngencing ataupun mau liburan kemana, tetap dalam hati misi numpang Harus ada sopan santun. dan jaga adab akhlak lah di tempat. Karena kan kita nggak tahu ya kan, yang namanya makhluk gaib mah tidak mesti dia nggak kelihatan bisa ngapain kita aja kalau kitanya lemah seperti itu. Betul. Ya mungkin itu aja Bang ya. Ya mungkin poinnya tuh di sini satu positif yang ambil, kedua ya insya Allah menjadi berkah ya buat Ayandi juga, buat saya, buat yang ada di sini, itu buat ente semua dari panjang umur Allah. Dan ya, juga biasanya. Dan nanti ini kan kita ngambil cerita pertama dari Bang Yandi. Nanti kita insya Allah bakalan lanjut cerita kita dengan Bang Yandi. Mungkin Bang Yandi banyak banget pokoknya nih Bang Yandi. Masih banyak Ini cerita saya lihat. lainnya. Si Ayandi ini pernah istilahnya dia tuh apa sih ya yang tadi yang di kamar yang hitam yang gondoruo. Nah Jadi itu hilangnya kapan? Iya, Gue pokoknya- bersahabat sama dia nyampe kapan? Nah itu nanti gua Tungguin kasih tahu. aja. Jangan lupa pokoknya subscribe, like dan Pokoknya share. kalau malam Ayandi ini nggak ada di kamar. Nah Dia itu dibawa. nanti pokoknya Ya, ceritanya nanti itu hampir pokoknya. seminggu. Iya. di next video ya teman-teman. Oke, sebelum kita selesai sudahi cerita kita pada hari ini, yuk kita selawat supaya bisa sterilin lagi ya untuk hati Mungkin sebelum selawat kita mintalah wasilahnya dari surat Al-Fatihah. Oke. Yang mana buat kita juga semoga ya dosa kita diampunin ya. Amin. Amin. Dan juga Disehatin badannya. teman-teman juga diampunin ya. Kesehatan itu lebih mahal Oke. dari apapun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi falqana bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi walqana bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim.
قيامتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم